Tubuhnya terpental jatuh di jalanan itu menahan kesakitan. Ketika pengemudi dan pemilik mobil turun untuk melihat, pria ini segera berbicara kepada pemilik mobil yang adalah seorang pengacara. Kami terpaksa menghentikan secara paksa mobil Anda untuk meminta bantuan, ujarnya. Pria ini lalu memohon agar dia dapat melepaskan pahlawan desa mereka yang kini terjerat kasus hukum mengingat beberapa pengacara sebelumnya yang disewa telah gagal. Kemudian pengacara ini pun setuju untuk membantunya. Setelah pengacara ternama ini melakukan banding pada saat persidangan, akhirnya pengadilan memberikan kebebasan bersyarat untuk narapidana itu. Seorang polisi yang bernama Kumar ditugaskan mengantar Katera ke acara festival di desa. Seorang pengusaha tanah yang bernama Kaligoda mengetahui itu. Dia sangat marah dan ketakutan. Kaligoda memerintahkan anak buahnya untuk melenyapkan Katera agar tidak bisa menghadiri festival. Katera didampingi polisi Kumar naik bus untuk pulang ke desanya. Namun dalam perjalanan, bus itu dihadang dan diserang oleh beberapa preman yang merupakan anak buah Kaligoda. Mereka berusaha untuk melenyapkan Katera. Mungkin karena sudah tua, Katera lebih memilih melarikan diri daripada melawan. Setelah sampai di sebuah tempat untuk beristirahat, Kumar jadi penasaran dengan identitas narapidana di hadapannya. Lalu Katera pun menceritakan siapa dirinya hingga dia menjadi seorang narapidana. Dulu Katera adalah seorang pandai besi yang menjalani hidup bahagia di desa. Katera tinggal bersama ibunya sedangkan sang ayah sudah lama meninggal. Kakak perempuan Katera bernama Kumari juga sudah lama menikah dan dikaruniai anak setelah 16 tahun berumah tangga. Suami Kumari adalah Mahadepana yang merupakan pria baik hati. Katera akrab dengan kakak iparnya itu. Kerjaan Mahadepana sama dengan mayoritas warga di desa, di mana mereka bekerja sebagai buruh tani atau penggarap lahan milik tuan tanah. Para petani harus menyerahkan 10 karung per hektar dari hasil panen mereka yang menyebabkan warga menjadi tertindas. Petani tua ini memohon agar tuan tanah memberikan keringanan. Namun bukannya memberikan keringanan, tuan tanah bahkan menghukum semua petani dengan menaikkan kewajiban mereka menjadi 12 karung per hektar sawah. Nasib petani tidak hanya miskin, mereka juga tidak pernah dihargai layaknya manusia karena mereka berkasta rendah. Karakter Sanoboga yang juga tuan tanah tidak menghargai orang berkasta rendah. Putranya Padu lebih mengerikan lagi. Padu menganggap yang memiliki kasta rendah adalah najis, sampai-sampai dia pun harus mandi lagi karena sudah bersentuhan dengan seorang kuli di rumahnya. Tapi hal berbeda ditunjukkan oleh putri sulung Sanoboga yang bernama Prabapati. Meski dari kasta tinggi Brahmana, Praba yang seorang mahasiswi tidak pernah menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Praba juga mencintai pria dari kasta rendah seperti Katera. Sudah bertahun-tahun Praba mengejar cinta pria ini, tapi Katera selalu saja menghindar karena sadar diri. Katera tidak mungkin bisa menikahi Praba yang seorang putri tuan tanah dari kasta Brahmana. Dia selalu saja datang ke bengkel Katera untuk mengganggu dan merayunya, sehingga hal itu sering membuat Katera kesal. Di tengah-tengah penderitaan para petani, tuan tanah bernama Devaraya mendapatkan pupuk gratis dari pemerintahan. Namun pada kenyataannya, Devaraya malah menjual pupuk tersebut kepada mereka. Melihat apa yang dilakukan ayahnya bersama Devaraya, Praba kesal. Dia tidak suka sang ayah melakukan hal itu.